Mentari di timur telah terbit, pertanda pagi baru telah tiba. Selamat pagi, opa oma, saudara-saudaraku yang baik. Puji Tuhan, kita serta keluarga kita diberi istirahat malam, dan tubuh kita lebih segar. Itu semata-mata kebaikan Tuhan. Renungan pagi ini diambil dari Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saya kaget, bahagia, dan syok saat melihat kok wajahnya mirip banget. Itu adalah ungkapan Trena. Setelah 20 tahun berpisah dengan saudara kembarnya, akhirnya momen bertemu kembali terjadi. Suasana emosi bercampur aduk dalam diri gadis kembar yang harus hidup terpisah satu sama lain dengan saudaranya yang dikasihinya selama 20 tahun. Kurun waktu 20 tahun yang sama. Yakub hidup terpisah dari saudaranya, Esau. Rentang waktu yang sama dialami gadis Indonesia bernama Trena itu. Tentu, rasa rindu harus disimpan dalam hati. Dan kita tahu apa penyebab perpisahan Yakub dengan Esau, yakni gara-gara semangkuk kacang merah. Esau kurang menghargai tradisi hak kesulungan, sehingga dengan entengnya dan tanpa rasa beban ditukar dengan semangkuk kacang merah. Baru setelah dia sadar betapa berharganya hak kesulungan, ia merasa dipermainkan Yakub adiknya. Belakangan dia tahu hak kesulungan itu menyimpan keistimewaan bagi penerimanya. Salah satu contoh dalam hal penerimaan warisan, sang pemilik hak kesulungan mendapat warisan lebih banyak dan lebih luas. Sadar atas kebodohannya, Esau mengancam nyawa Yakub. Akhirnya demi keselamatan dirinya, hal itu menyebabkan Yakub mengungsi di rumah Laban. Sejak itu, karena takutnya yang kuat, Yakub melarikan diri. Dan itu artinya kakak dan adik mesti berpisah. Saudaraku, kerinduan sering melampaui rasa takut, termasuk Yakub. Ia mengirimkan kabar mengajak rujuk kembali. Tidak hanya ingin merekatkan kembali hubungan harmonis dengan kakaknya, Yakub pun menyiapkan berbagai hadiah yang amat berlimpah. Lebih dari itu, saat perjumpaan secara tatap muka, Yakub dengan amat rendah hati menunjukkan sikap tunduk
dan permohonan maafnya, sampai ia sujud di kaki Yakub 7 kali. Tanda ia mengambil sikap penyerahan kepada kakaknya itu dan siap menerima sanksi apapun yang akan dijatuhkan. Saudara, cuma makanan semangkuk, kakak adik berpisah sekian lama. Rasa nikmat kuliner sesaat harus dibayar dengan konflik panjang yang merusak keharmonisan. Setelah melewati perjalanan hidup penuh ketakutan, sadarlah Yakub bahwa betapa berharganya relasi keluarga. Untuk itu, ia siap menanggung hal yang terburuk dan sukarela mempersembahkan harta benda yang tidak sedikit. Disinilah kita hendak belajar. Jangan memperdayai saudara sendiri atau orang lain, karena akibat berikutnya penuh resiko. Nilai-nilai terbaik dan waktu terbaik hilang sia-sia. Naluri keserakahan tanpa kontrol membawa akibat jauh. Nilai persaudaraan tercabik-cabik sekian lama. Bersyukur kedua orang itu masih mempunyai cadangan kearifan masing-masing. Yakub yang bersedia merendahkan diri, tidak merasa gengsi mengawali meminta maaf atas tindakan yang keliru selama ini. Sedangkan Esau tampak bijaksana dengan menerima adiknya yang hilang dengan tangan dan hati terbuka, tanpa mengajukan syarat apa-apa. Saudaraku, betapa mengharukan perjumpaan dua orang bersaudara yang selama ini hidup terpisah jauh. Momen perjumpaan itu diwarnai pelukan dan tangisan, penuh keharuan. Satu persatu diperkenalkan sanak saudara yang baru pertama kali dijumpai. Betapa persaudaraan itu amat berharga dan mahal, saudaraku. Maka, mari kita jaga dan lestarikan. Sikap bijaksana itu mendekatkan, sedangkan kesombongan itu menjauhkan. Hindarkanlah sikap yang bisa merusak nilai persaudaraan. Karena nilai persaudaraan teramat mahal dan sangat berarti dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, hindarkan kami mengutamakan kepentingan sendiri, sehingga merusak ikatan persaudaraan. Ajarlah kami mengedepankan mana yang utama untuk dijaga dan dikembangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.